Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar optik. Konsep dasar optik merupakan materi fisika 2 pada pertemuan ke-8. Yang kita bahas pertama, konsep dasar cahaya, hukum refleksi dan cermin, refraksi dan pembiasan cahaya, interferensi cahaya, dan contoh soal serta pembahasan. Kita masuk dalam konsep pertama, itu konsep dasar cahaya. Oke, apa itu cahaya? Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya sering kita pahami sebagai sesuatu yang membuat benda dapat terlihat. Nah, ini maklum atau kita pahami misalnya ketika kalau malam, kalau mati lampu, maka kita tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun dalam fisika, cahaya memiliki pekerjaan yang lebih spesifik. Cahaya dalam fisika adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan adanya medium. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun harus melewati ruang angkasa yang hampir hampa. Cahaya juga memiliki sifat ganda atau dualisme. Dalam beberapa fenomena, cahaya berperilaku sebagai gelombang, misalnya ketika mengalami interferensi, difraksi, dan polarisasi. Namun dalam fenomena lain, cahaya berperilaku sebagai partikel yang disebut dengan foton. Dan setiap foton membawa energi tertentu yang besarnya tergantung pada frekuensi cahaya. Kecepatan cahaya di vakum adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nilai ini sangat besar dan menjadi salah satu konstanta penting dalam fisika. Cahaya tampak, yaitu cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia, yang memiliki panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nah, rentang ini menghasilkan warna-warna yang kita kenal, mulai dari ungu, biru, sian, hijau, kuning, oranye, hijau, hingga merah. Warna-warna tersebut memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Cahaya ungu memiliki panjang gelombang lebih pendek dan frekuensi yang lebih tinggi. Sedangkan cahaya merah memiliki panjang gelombang lebih panjang dan frekuensi yang lebih rendah. Nah, karena energi foton sebanding dengan frekuensi, maka cahaya dengan frekuensi yang lebih tinggi akan memiliki energi yang lebih besar. Dengan memahami konsep dasar ini, kita akan lebih mudah mempelajari fenomena optik lainnya, seperti pemantulan pada cermin, pembiasan pada lensa, dispersi pada prisma, interferensi cahaya ganda, hingga polarisasi cahaya. Kita masuk dengan model gelombang cahaya. Pada slide sebelumnya, kita mulai memahami cahaya sebagai gelombang. Dan kita membahas bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sekarang kita akan melihat bagaimana gelombang cahaya dapat dinyatakan dalam bentuk matematis. Persamaan gelombang dituliskan sebagai Y dalam X dalam kurung X, T sama dengan A sinus KX dikurangi omega T. Persamaan ini menggambarkan simpangan gelombang pada posisi dan waktu tertentu. A menunjukkan amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang. K adalah bilangan gelombang yang berkaitan dengan panjang gelombang. Omega adalah frekuensi sudut yang menunjukkan seberapa cepat gelombang berosilasi terhadap waktu. Selanjutnya hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan dinyatakan dengan persamaan V sama dengan lambda dikali dengan F. Artinya, kecepatan rambat gelombang ditentukan oleh panjang gelombang dan frekuensinya. Untuk cahaya di vakum, kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Persamaan ini juga menunjukkan bahwa panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Jika panjang gelombang semakin kecil, maka frekuensi semakin besar. Itu sebabnya warna ungu memiliki frekuensi lebih tinggi dibandingkan warna merah. Dan bagian terakhir adalah, kalau kita lihat di slide, intensitas gelombang. Intensitas dituliskan sebagai I sama dengan P dibagi dengan A. Artinya, intensitas menunjukkan berapa besar daya yang diterima oleh suatu luas permukaan
Semakin besar cahaya yang diterima pada area tertentu, maka semakin besar intensitasnya, dan cahaya akan tampak semakin terang. Dengan memahami tiga persamaan ini, kita memiliki amunisi untuk mempelajari fenomena optik yang lebih lanjut, seperti interferensi, difraksi, refraksi, dan polarisasi cahaya. Kita masuk dengan sumber dan perambatan cahaya. Cahaya dapat berasal dari berbagai sumber. Ada sumber alami, seperti matahari, dan sumber buatan, seperti lampu pijar, lampu LED, laser, api, atau lilin. Masing-masing cahaya memiliki karakteristik yang berbeda. Matahari adalah sumber cahaya alami utama bagi bumi. Lampu pijar menghasilkan cahaya melalui pemanasan filamen. Lampu LED menghasilkan cahaya melalui proses padaban semikonduktor. Laser menghasilkan cahaya yang sangat terarah dan koheren. Sedangkan api atau lilin menghasilkan cahaya dari proses pembakaran. Selanjutnya, perambatan cahaya dapat dijelaskan dengan prinsip Hughes. Menurut prinsip ini, setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru. Gelombang-gelombang kecil yang terbentuk dari titik-titik tersebut kemudian membentuk muka gelombang baru. Prinsip ini penting karena dapat menjelaskan berbagai fenomena optik seperti refleksi, fraksi, dan difraksi. Kemudian pada bagian kanan slide kita melihat jenis-jenis berkas cahaya. Berkas paralel adalah berkas yang sinarnya sejajar seperti cahaya dari sumber yang sangat jauh. Berkas konvergen adalah berkas menuju satu titik fokus. Berkas divergen adalah berkas yang menyebar. Selain itu ada berkas koheren, yaitu berkas dengan panjang yang sama, dengan berkas non-koheren, yaitu berkas dengan fase acak. Konsep sumber dan perambatan cahaya sangat penting karena akan digunakan pada pembahasan kita berikutnya. Saat kita mempelajari cermin dan lensa, kita akan menggunakan konsep berkas paralel, konvergen, dan divergen. Saat kita mempelajari interferensi, kita membutuhkan konsep cahaya koheren. Sementara itu, prinsip Huygens akan membantu kita untuk memahami mengapa cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, dan mengalami difraksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas refleksi dan cermin. Setelah kita memahami dari mana cahaya berasal dan bagaimana cahaya merambat, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi ketika cahaya bertemu dengan permukaan suatu benda. Salah satu fenomena utama yang mungkin terjadi adalah pemantulan atau refleksi. Inilah yang memungkinkan kita melihat bayangan pada cermin dan melihat benda-benda di sekitar kita. Karena itu, pada bagian berikutnya kita akan membahas refleksi pada cermin, refleksi dan cermin, mulai dari hukum pemantulan sampai pembentukan bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung. Hukum refleksi pemantulan. Nah, setelah sebelumnya kita memahami bahwa cahaya merambat dalam bentuk berkas, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi ketika berkas cahaya tersebut mengenai suatu permukaan. Salah satu kemungkinan terjadi adalah cahaya dipantulkan kembali. Peristiwa ini yang disebut dengan refleksi. Dalam pemantulan cahaya, ada tiga komponen penting yang harus kita pahami, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Sinar datang adalah sinar yang menuju permukaan. Garis normal adalah garis khayal yang tegak lurus terhadap permukaan pada titik jatuh sinar. Sedangkan sinar pantul adalah sinar yang meninggalkan permukaan setelah mengalami pemantulan. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang sama. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Dalam arti fisika, hubungan ini ditulis dengan theta I sama dengan theta R. Perlu diperhatikan bahwa sudut datang dan sudut pantul selalu diukur dari garis normal, bukan dari permukaan cermin. Saya ulangi, bahwa sudut datang dan sudut pantul selalu diukur dari garis normal, bukan dari permukaan cermin. Ini penting karena banyak kesalahan dalam soal optik terjadi karena sudutnya diukur dari permukaan, bukan dari garis normal. Selain itu, sinar datang dan sinar pantul berada pada sisi yang berlawanan dari garis normal.
Jadi garis normal dapat kita anggap sebagai garis acuan untuk menentukan cahaya atau arah pantulan cahaya. Pemantulan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan taut. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus, misalnya cermin. Pada kondisi ini, cahaya dipantulkan secara teratur sehingga dapat membentuk bayangan yang jelas. Sebaliknya, pemantulan baur terjadi pada permukaan yang kasar seperti dinding, kertas, atau kain. Cahaya dipantulkan berbagai arah sehingga tidak membentuk bayangan jelas, tetapi memungkinkan kita melihat benda dari berbagai arah. Dengan memahami hukum pemantulan ini, kita akan lebih mudah mempelajari pembentukan bayangan pada berbagai jenis cermin, baik cermin datar, cermin cekung, maupun cermin cekung. Oke, kita masuk ke cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul yang rata. Karena permukaan yang halus dan rata, maka cahaya mengenai cermin datar akan mengalami pemantulan teratur. Ini yang menyebabkan bayangan pada cermin datar tampak jelas. Sifat pertama pada cermin datar adalah jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jika benda berada pada 1 meter di depan cermin, maka bayangannya tampak berada 1 meter di belakang cermin. Secara matematis, hubungan ini ditulis sebagai S aksen sama dengan negatif S. Tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan berada di belakang cermin dan bersifat maya. Sifat kedua adalah pembesarannya sama dengan 1. Artinya ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Cermin datar tidak memperbesar dan tidak memperkecil bayangan. Jika tinggi benda 10 cm, maka tinggi bayangannya juga 10 cm. Sifat ketiga adalah bayangan tegak. Artinya bayangan tidak balik atas atau bawah. Bagian atas benda tetap tampak di bagian atas, bagian bawah benda tetap tampak di bawah. Namun bayangan pada cermin datar mengalami pembalikan kiri kanan atau disebut dengan lateralisasi. Itulah sebabnya ketika kita mengangkat tangan kanan di depan cermin, maka bayangan tampak seperti mengangkat tangan di sisi kiri menurut pandangan kita. Fenomena ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada tulisan ambulan yang dibuat terbalik agar terbaca normal melalui kaca spion. Selanjutnya, bayangan pada cermin datar bersifat maya. Bayangan hanya tampak seolah-olah berada di belakang cermin akibat perpanjangan sinar-sinar pantul yang diterima oleh mata. Pada bagian bawah slide, kita melihat persamaan umum cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/aksen. Untuk cermin datar, fokusnya dianggap tak hingga karena permukaannya tidak melengkung. Jika F tak hingga, maka 1/F bernilai 0. Dari sini diperoleh X aksen sama dengan negatif S. Selain itu, perbesaran bayangan adalah M sama dengan H aksen dibagi dengan H sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, cermin datar menghasilkan bayangan yang sama besar, tegak, bersifat maya, terletak di belakang cermin, dan berjarak sama dengan benda di depan cermin. Kemudian kita masuk cermin cekung atau konkav. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Karena bentuknya seperti itu, cermin cekung memiliki kemampuan untuk menentukan cahaya atau sering disebut dengan cermin konvergen. Untuk menganalisis bayangan pada cermin cekung, kita menggunakan persamaan umum cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. S adalah jarak fokus cermin. S adalah jarak benda dari cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan dari cermin. Fokus cermin cekung berhubungan dengan jari-jari kelengkungan melalui persamaan F sama dengan R/2. Artinya, fokus cermin adalah setengah dari jari-jari kelengkungan. Ya. Pada cermin cekung, nilai fokus bersifat positif.
Ini karena titik fokus cermin cekung berada di depan cermin, yaitu pada sisi tempat cahaya datang dan dipantulkan. Perbesaran bayangan dapat dihitung dengan M sama dengan negatif S aksen dibagi dengan S. Nah, jika nilai mutlak M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jika nilai mutlak M kurang dari 1, maka bayangan diperkecil. Jika M bernilai negatif, bayangan terbalik, dan jika M bernilai positif, maka bayangan dekat. Hasil penting dari cermin cekung adalah sifat bayangan tergantung pada posisi benda. Jika benda berada lebih jauh dari 2F, maka bayangan terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda tepat berada di 2F, maka bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Dan jika benda berada di antara F dan F2, bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Namun, jika F berada lebih dekat dari fokus atau S lebih kecil dari F, maka bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Inilah perbedaan utama cermin cekung dengan cermin datar. Pada cermin datar, sifat bayangan selalu sama. Tetapi pada cermin cekung, sifat bayangan berubah sesuai posisi benda. Karena itulah, cermin cekung banyak digunakan dalam alat optik. Contohnya, pada reflektor lampu sorot, cermin cekung digunakan untuk memantulkan cahaya agar lebih terarah. Pada antena parabola, cermin cekung atau permukaan parabola digunakan untuk mengumpulkan gelombang menuju satu titik fokus. Pada teleskop pantul, cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya dari benda langit yang sangat jauh. Jadi kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen yang dapat membentuk bayangan nyata maupun maya, terbalik maupun tegak, serta diperkecil atau diperbesar, tergantung pada posisi benda terhadap titik fokusnya. Kemudian kita masuk cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung keluar. Nah, jika sebelumnya cermin cekung dapat mengumpulkan cahaya, maka kebaliknya cermin cembung justru menyebarkan cahaya. Maka disebut juga dengan cermin divergen. Persamaan yang digunakan pada cermin cembung sama dengan persamaan umum cermin cekung. Namun pada cermin cembung nilai fokusnya menjadi negatif. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin dan bersifat maya. Sifat bayangan pada cermin cembung selalu sama, dimanapun posisi berada. Pertama, bayangan selalu maya, ditunjukkan dengan S aksen lebih kecil dari 0. Artinya bayangan tidak dapat oleh layar dan hanya tampak seolah-olah berada di belakang layar. Kedua, bayangan selalu tegak, sehingga tidak terbalik atas atau bawah. Tiga, bayangan selalu diperkecil, ditunjukkan dengan nilai mutlak M kurang dari 1. Cermin cembung memiliki kelebihan penting, yaitu sudut pandangnya lebih luas, karena permukaannya melengkung keluar. Cermin ini dapat memantulkan cahaya dari area yang lebih besar menuju mata pengamat. Akibatnya, kita bisa melihat area yang lebih luas, walaupun bayangannya tampak lebih kecil. Contoh aplikasi cermin cembung adalah kaca spion kendaraan. Dengan cermin cembung, pengemudi dapat melihat area belakang dan samping kendaraan dengan lebih luas. Contoh lain adalah cermin pengawas toko atau cermin di tikungan jalan yang digunakan untuk mengurangi area yang tidak terlihat atau blind spot. Jadi kesimpulannya, cermin cembung adalah cermin divergen dengan fokus negatif. Bayangan yang dihasilkan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Keunggulan utamanya adalah memberikan sudut pandang lebih luas, sehingga sangat bermanfaat untuk pengamatan dan keselamatan. Nah, kalau kita mempelajari ya, cermin cembung dan cermin cekung, maka pada cermin lengkung ada tiga sifat sinar istimewa yang sering digunakan. Kenapa disebut dengan sinar istimewa? Karena pantulannya mudah diprediksi. Oke. Kita lihat untuk cermin cekung. Sinar pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar akan dipantulkan melalui titik fokus F. Kalau kita lihat seperti gambar. Sinar kedua adalah sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan melalui sejajar sumbu utama. Dengan
Prinsip ini banyak digunakan pada lampu sorot atau senter. Jika sumber cahaya diletakkan sekitar fokus cermin cekung, maka cahaya pantulnya dapat keluar lebih terang. Dan ketiga adalah sinar yang datang melalui pusat kelengkungan. Sinar ini akan dipantulkan kembali pada area yang sama. Hal ini terjadi karena sinar datang tepat sepanjang garis normal, sehingga sudut datangnya 0 dan sudut pantulnya juga 0. Ini kita bisa lihat pada gambar ilustrasi yang ada pada slide. Kemudian kita masuk ke sinar-sinar istimewa cermin cembung. Oke. Sinar pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama. Sinar datang saja akan dipantulkan menyebar, tetapi perpanjangan sinar. Oke. Tetapi perpanjangan sinar pantulnya seolah-olah berada dari titik fokus di belakang cermin. Sinar kedua adalah sinar datang melalui titik fokus dan akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan itu sinar ketiga, prinsipnya sama dengan cermin cekung dan cermin cembung, yaitu sinar melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui jalur yang sama. Bedanya pada cermin cekung, pusat kelengkungan berada di depan cermin. Ya. Sehingga sinar benar-benar melewati air. Sedangkan pada cermin cembung, pusat kelengkungan berada di belakang cermin. Sehingga sinar hanya diarahkan seolah-olah menuju air. Nah, untuk menentukan bayangan, kita tidak harus menggambar semua cermin. Cukup menggambar dua dari tiga sinar istimewa. Tiga perpotongan dua sinar pantul menunjukkan posisi bayangan. Jika sinar pantul benar-benar perpotongan di depan cermin, maka bayangannya nyata. Tetapi jika yang berpotong adalah perpanjangan sinar pantul di belakang cermin, maka bayangannya maya. Jadi kesimpulannya, sinar-sinar istimewa membantu kita memahami pembentukan bayangan secara geometris. Dan dengan mengandalkan dua sinar saja, kita dapat menentukan posisi, ukuran, dan sifat bayangan pada cermin cekung maupun cermin cembung. Demikian pada pertemuan pertama untuk konsep dasar optik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.